Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sulaiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan resiko, etika, dan peluang berdasarkan buku Brooks bab 7. Mengelola resiko, etika, dan peluang. Pada bab ini diharapkan pembelajarannya adalah memahami bagaimana cara yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko dan peluang etika agar mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Nah, di sini kita mulai dengan tujuan risiko, etika dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Dalam menentukan risiko perusahaan, berarti kita harus mengidentifikasi kebutuhan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan itu menginginkan tata kelola yang bagus atau modern, sehingga tujuan perusahaan itu tercapai, dan kepuasan stake para pemangku kepentingan itu harus dilakukan dan utama. Nah, pemangku kepentingan di sini yang dalam arti misalkan para pemegang saham, para supplier, pemerintah. Lanjut. Dalam menetapkan risiko itu ada beberapa pendekatan. Ada IRM tradisional. Nah, IRM tradisional ini memiliki kekurangan, yaitu jarang melakukan pemeriksaan, sehingga memiliki penuh risiko, etika, dan peluang. Padahal dalam section 404 SOX, tujuan untuk penilaian dan risiko dan pencegahan mengharuskan perusahaan untuk memeriksa efektivitas sistem kontrol internal berkaitan dengan pelaporan keuangan. CEO, CFO, dan auditor harus melakukan dan menyatakan aktivitas tersebut. Nah, kerangka kerja KOSO IRM untuk nilai bagaimana mencapai tujuan suatu entitas pada 4 dimensi. Ada 4 dimensi. Yang pertama itu strategis, yang kedua operasi, ketiga pelaporan, keempat kepatuhan. Dalam 4 dimensi ini ada 8 yang harus dijalankan. Yang pertama adalah lingkungan internal, kedua menetapkan tujuan, melakukan identifikasi kejadian, melakukan penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Oke, etika dan budaya perusahaan yang etis itu memainkan peran penting, sehingga dalam menentukan lingkungan pengendalian tercapailah efektif IRM yang berorientasi sistem pengendalian internal dan perilaku yang mempengaruhi hasil. Nah, KOSO IRM ini akan melakukan atau memeriksa dalam beberapa hal, yaitu kode etik. Apakah kode etik perusahaan itu sesuai dengan etika bisnis pada umumnya? Apakah perusahaan itu melakukan program whistleblower? Apakah kesadaran karyawan itu tinggi? Tujuan perusahaan itu realistis atau tidak? Apakah ada tindakan perbaikan dari berbagai respon terhadap pelanggaran kode etik? Nah, adakah kesediaan manajemen untuk menggantikan kontrol yang kurang baik atau kurang bagus? Adakah kepatuhan terhadap kode dalam penilaian kinerja? Pemantauan efektivitas sistem pengendalian internal. Next. Nah, dalam melakukan identifikasi penilaian risiko, etika, dan peluang ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman pemeringkatan kepentingan. Tahap pertama itu kita lakukan identifikasi dulu pengembangannya, melakukan pemeringkatan urgensinya, kedua kekuatannya atau legitimasi, ketiga adalah analisis dinamis dan melakukan konfirmasi. Tahap kedua itu membandingkan berbagai aktivitas, ekspektasi akan identifikasi risiko dan peluang etika. Tahap ketiga itu terbitnya laporan oleh para pemangku kepentingan, produk jasa, tujuan perusahaan, nilai, dan pemicu reputasi. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntabilitas. Selain tujuan utama perusahaan adalah bisnis, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga ada istilah CSR. Nah, tujuan organisasi itu harus diwujudkan. Salah satunya adalah CSR-nya. Membangunkan kerangka kerja CSR-nya, melakukan pengukuran kerja CSR-nya, melakukan audit laporan CSR-nya, melaporkan kegiatan-kegiatan CSR-nya, melakukan monitoring CSR-nya, dan melakukan tindak lanjut terhadap CSR tersebut. Ada beberapa tantangan etika di tempat kerja, yaitu hak karyawan. Hak karyawan apakah sudah dipenuhi, privacy dan martabat apakah sudah dijaga,
Apakah semua karyawan dilakukan meranang adil? Apakah semua karyawan diberikan kepercayaan dan maknanya? Apakah seorang karyawan itu diberikan kemampuan untuk menjalankan suatu hati nurani, melakukan lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan atas hal-hal tersebut bermanfaat. Sekian presentasi dari saya terkait dengan bab 7. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.